Halo, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Izinkan saya untuk menjelaskan presentasi hasil kerja dari saya dan kelompok saya. Di sini saya beranggota kelompok ada 5 orang. Yang pertama ada Kak Sofia Iftita Nurrahmaningrum. Yang kedua saya sendiri Viera Nisa Santia Yahya. Yang ketiga ada Kak Risang Pratama. Yang keempat ada Nia Kristina. Yang kelima ada Kak Rizky Akbar Fadilah. Untuk judul yang kami buat adalah pengaruh besaran pendapatan terhadap pola hidup sehat terkait kehidupan sehat sejahtera. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Poin yang pertama, kesehatan adalah aspek fundamental dalam kehidupan manusia dan menjadi salah satu prioritas global sebagaimana diatur dalam tujuan Sustainable Development Goals. Poin ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Pada penerapannya, salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut adalah besaran pendapatan individu atau keluarga yang berperan penting dalam menentukan pola hidup sehat di masyarakat. Pendapatan berfungsi sebagai akses terhadap berbagai kebutuhan dasar yang memengaruhi kualitas hidup sehat seperti makanan bergizi, lingkungan tempat tinggal yang layak, serta pelayanan kesehatan. Individu dengan pendapatan yang memadai memiliki kemungkinan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibandingkan individu dengan pendapatan yang rendah. Seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya hidup sehat, ketimpangan ini berpotensi meningkatkan angka masalah kesehatan seperti malnutrisi, penyakit kronis, dan keterbatasan dalam mendapatkan perawatan medis. Fenomena ini semakin diperbesar dengan adanya perbedaan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pola hidup sehat masyarakat. Berdasarkan data yang ada, masyarakat berpenghasilan rendah cenderung terekspos pada kondisi lingkungan yang kurang ideal, misalnya sanitasi buruk, makanan tidak sehat, contoh makanan tidak sehat, makanan yang cepat saji dengan kadar gizi rendah, serta akses terbatas terhadap fasilitas olahraga dan perlindungan kesehatan. Akibatnya, kesenjangan dalam upaya memenuhi tujuan menjadi semakin sulit untuk dijembatani. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi pengaruh besaran pendapatan terhadap pola hidup sehat dalam rangka mendukung pencapaian pemahaman yang mendalam terhadap interaksi antara ekonomi dan kesehatan. Ini dapat membantu merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Untuk poin yang ke-B, di sini saya akan menjelaskan rumusan permasalahan berupa pertanyaan sesuai judul yang kita buat. Di sini kita kasih pertanyaan 2 pertanyaan. Di sini ada yang nomor 1 ini, bagaimana pengaruh besaran pendapatan terhadap pola hidup sehat masyarakat dalam mendukung pencapaian. Poin ketiga yaitu masyarakat dalam mendukung kehidupan sehat dan sejahtera. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua ini, bagaimana peran kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pola hidup sehat masyarakat berpenghasilan rendah sesuai target. Di sini poin C itu menjelaskan tujuan proyek kita. Nah, di sini kita sebutkan proyek pertama dan kedua. Untuk proyek yang pertama ini untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa dengan untuk komunitas masyarakat. Untuk yang pertama ini untuk komunitas masyarakat. Poin di sini kita jelaskan ada 2 poin. Yang pertama, mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pola hidup sehat dalam konteks pencapaian. Poin ketiga, untuk poin yang kedua, mengidentifikasi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses kebutuhan yang mendukung pola hidup sehat secara berkelanjutan. Nah, untuk yang poin kedua ini untuk mahasiswa terkait business growth analysis. Di
Sini kita sebut 2 poin. Yang pertama, mengembangkan kemampuan analisis dan pemahaman mahasiswa tentang pengaruh ekonomi, pendapatan terhadap aspek sosial pola hidup sehat. Untuk yang kedua ini, memberikan peluang kepada mahasiswa untuk menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat mendukung pencapaian. Di sini saya akan menjelaskan poin A, observasi lapangan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek ini adalah wawancara. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari beberapa narasumber untuk mendapatkan suatu informasi yang dijadikan sebagai pendukung dalam suatu riset. Untuk mengamati kejadian yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian, narasumber dijadikan objek penelitian, yaitu narasumber yang memiliki pengalaman terkait topik penelitian. Di sini poin B ini pembagian tugas. Untuk latar belakang dikerjakan oleh saya sendiri, Vera Nisa Santiayahya. Untuk literatur view dan daftar pustaka ini dikerjakan oleh Kak Sofia Iftita Nur Rahmaningrum. Yang ketiga, metode pelaksanaan proyek ini dikerjakan oleh Kak Rizky Akbar Fadila. Yang keempat, wawancara ini dilakukan oleh Kak Risang dan anggota lain. Untuk yang kelima, laporan Kak Nia Kristina. Di sini saya akan menjelaskan refleksi pribadi saya. Investasi terbesar yang dapat kita lakukan adalah investasi pada kesehatan diri sendiri. Kesehatan yang baik bukan sekedar ketiadaan penyakit, melainkan kondisi fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan kita untuk hidup produktif dan menikmati hidup sepenuhnya. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kita membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik, terbebas dari beban penyakit kronis, dan mampu menjalani kehidupan yang lebih aktif dan bermakna. Ini bukan hanya tentang umur panjang, tetapi juga tentang kualitas hidup yang optimal di setiap tahapan usia. Narasumber juga mengatakan menjaga kesehatan tidak harus yang mahal. Langkah-langkah untuk kehidupan sehat juga sederhana, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan mengolah stres dengan efektif. Itu sudah cukup untuk memberikan dampak positif yang signifikan. Membangun kebiasaan sejak sehat dini merupakan kunci untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup jangka panjang. Dengan komitmen dan konsistensi, kita dapat mencapai kesehatan yang optimal dan menikmati manfaat secara penuh. Penting untuk diingat bahwa menjaga kesehatan adalah tanggung jawab pribadi. Meskipun dukungan dari keluarga, teman, dan tenaga kesehatan sangat membantu, keputusan untuk hidup sehat dan komitmen untuk menerapkan tetap berada di tangan kita sendiri. Dengan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kemauan untuk mengubah gaya hidup, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih sehat dan lebih bahagia, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita seperti keluarga dan teman-teman kita. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Keterbatasan pendapatan terbukti memiliki korelasi negatif terhadap pola hidup sehat, di mana masyarakat berpenghasilan rendah cenderung kesulitan mengakses fasilitas kesehatan, makanan bergizi, dan lingkungan hidup yang mendukung kesehatan. Hal ini menjadi tantangan utama dalam pencapaian target. Poin ketiga. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang bersifat inklusif dan berbasis bukti sangat penting dalam menjembatani kesenjangan akses terhadap hidup sehat. Intervensi seperti subsidi kesehatan, program edukasi gizi, dan pengembangan infrastruktur dasar di wilayah rentan berpengaruh besar terhadap perbaikan kualitas hidup. Yang ketiga, dari sisi mahasiswa, proyek ini memperlihatkan bahwa pendekatan multidisiplinar menggabungkan perspektif ekonomi dari sosial diperlukan untuk menyusun kebijakan yang realistis dan berkelanjutan. Saran yang kami berikan, yang pertama, pemerataan
kualitas layanan kesehatan. Yang kedua, pastikan tidak ada diskriminasi layanan terhadap pasien BPJS. Yang ketiga, edukasi dan kampanye gaya hidup sehat. Yang keempat, pendampingan ekonomi masyarakat. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu dan teman-teman kelompok lainnya. Terima kasih.